play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dilia Melandri Sirait, pemakalah kelompok 2 yang berjudul tentang tujuan dan fungsi pengembangan sosial emosional anak usia dini dalam kajian Barat dan Timur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. Perkembangan sosialisasi dan emosi pada anak merupakan konteks dan kemampuan dasar dalam respon lingkungan sekitar sesuai usia sebelumnya. Para ahli juga setuju bahwa perkembangan sosial emosional anak bertujuan untuk bagaimana cara anak berhubungan dengan orang seumuran dengannya dan orang yang lebih tua darinya bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan berperilaku sopan dan baik kepada siapapun. Harlock juga mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan kemampuan dalam berperilaku sesuai dengan petunjuk sosial dan terbentuk menjadi individu yang mampu demi bermasyarakat, sikap dan tingkah laku kepada individu lain dan aktivitas sosial bermasyarakat. Di usia 18 bulan, pada tahap ini merupakan awal perkembangan bayi dalam memperlihatkan rasa aman dan nyaman dalam keluarganya. Dia akan merasa nyaman ketika semua kebutuhannya dapat terpenuhi. Untuk membangun dasar kepercayaan tersebut, maka kita harus memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh bayi yang dilakukan dengan teratur. Kebutuhan yang dimaksud di sini seperti kebutuhan makanan, kebersihan badan maupun lainnya. Di samping itu, dibutuhkan juga cara-cara penanganan dalam merawat bayi tersebut. Bayi akan mengeksplorasi melalui sentuhan, rasa, bau, dan lain-lain. Dari mengeksplorasi tersebut, bayi akan belajar mengenal orang di sekitar lingkungannya. Ketika bayi tidak diberi kesempatan untuk bereksplorasi, maka tidak ada kesempatan bayi untuk belajar. Masa perkembangan bayi sampai memasuki sekolah dasar menjadi target yang kuat bagi anak dalam mengembangkan potensi sosial emosinya untuk bisa menjadi lebih baik dan siap menghadapi tantangan yang lebih sulit dan rumit. Pada tahap ini juga, sel-sel yang dimiliki oleh otak berfungsi sebagai pengendali setiap aktivitas dan kualitas manusia. Dan di usia 18 bulan sampai 3 tahun, pada tahun pertama kehidupan manusia, sangat penting bagi perkembangan anak. Anak mulai mampu mengembangkan motorik panca indera, visual dan auditori yang distimulus melalui keluarga dan lingkungan di sekitar. Perkembangan sosial merupakan perkembangan tingkah laku anak, di mana anak harus mampu menyesuaikan dirinya dengan aturan yang berlaku dalam lingkungannya. Pada tahap ini juga akan timbul pada anak rasa percaya diri, diikuti dengan perkembangan fisik, kognitif, dan bahasa. Anak akan mulai bereksplorasi dengan lingkungannya. Mereka akan merasakan kebebasannya. Anak akan mulai peka dengan sesuatu yang ada di lingkungannya. Di usia 6 tahun, perkembangan sosial pada anak mulai agak kompleks. Ketika anak menginjak usia 3 tahun, di mana anak mulai masuk dalam lingkungan pendidikan yang paling dasar, yaitu taman kanak-kanak dan juga bisa disebut dengan TK. Pada masa ini,
anak akan belajar bersama teman-teman baru yang sesuai dengan mereka. Pada usia taman kanak-kanak, perkembangan sosial sudah mulai berjalan. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka dalam melakukan kegiatan secara berkelompok seperti bermain dan mengerjakan tugas secara berkelompok dan lain sebagainya. Perkembangan sosial anak didapatkan dari kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon lingkungan terhadap anak. Perkembangan sosial yang optimal dapat dari respon sosial yang sehat dan kesempatan yang diberikan kepada anak untuk mengembangkan rasa minat dan sikapnya kepada orang lain. Sebaliknya, aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh anak tetapi dilakukan oleh orang tua atau guru, maka akan menghambat perkembangan sang anak. Perilaku sosial merupakan kegiatan yang berhubungan dengan orang lain, kegiatan yang berkaitan dengan pihak lain yang memerlukan sosialisasi dalam hal bertingkah laku yang dapat diterima oleh orang lain. Belajar memainkan peran sosial yang dapat diterima oleh orang lain, serta upaya mengembangkan sikap sosial yang layak diterima oleh orang lain. Pada anak usia dini, perilaku sosial yang baik seperti kerjasama, tolong-menolong, berbagi, simpati, empati, dan saling membutuhkan satu sama lain. Dan tujuan pengembangan perilaku sosial pada anak usia dini adalah untuk keterampilan berkomunikasi, keterampilan memiliki rasa senang dan periang, menjalin persahabatan, memiliki etika dan tata kramat yang baik. Bentuk perilaku sosial yang paling penting diterapkan pada anak usia dini pada tahun pertama, yaitu untuk penyesuaian sosial yang memungkinkan anak dapat bergaul dengan teman-temannya, karena periode ini merupakan tahap perkembangan yang kritis, di mana sikap sosial dan perilaku sosial dibentuk. Harlock mengklasifikasikan pola perilaku anak usia dini sebagai berikut. Yang pertama, anak meniru sikap dan perilaku orang lain, di mana anak sudah mampu meniru perilaku orang lain yang dilihatnya. Yang kedua, keinginan untuk mengalahkan orang lain biasanya muncul pada anak yang usia sekitar 4 tahun, dan itu terbagi lagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, bersaing untuk meraih prestasi yang dilombakan, dan yang kedua, kerjasama muncul pada usia ketiga terakhir. Anak mulai bermain secara bersama dengan teman sebayanya. Yang ketiga, simpati. Perasaan simpati muncul pada usia sebelum 3 tahun. Semakin banyak kontak bermain anak, semakin cepat simpati anak berkembang. Dan keempat, dukungan sosial. Dukungan dari teman-teman lebih penting daripada persetujuan orang-orang dewasa. Yang kelima, agar anak dapat belajar bertingkah laku yang dapat diterima lingkungannya. Yang keenam, agar anak dapat memainkan peranan sosial yang bisa diterima oleh kelompoknya, misalnya berperan sebagai laki-laki atau perempuan. Yang ketujuh, agar anak dapat menyesuaikan dirinya dengan baik di lingkungannya. Perilaku emosional yang dimaksud perilaku sosial adalah reaksi terorganisasi yang muncul terhadap hal-hal yang dibutuhkan tujuan dan ketertarikan. Perilaku emosional muncul terhadap hal-hal yang dibutuhkan seseorang tampak sebagai akibat dari emosi seseorang. Anak akan mengutarakan perasaan, keadaan,
dan informasi yang mereka terima apa adanya. Tidak ditutup-tutupi. Anak pada usia dini dapat mengekspresikan perasaannya secara langsung tentang perasaan atau tidak senang, suka atau tidak suka, tanpa ada rasa bersalah atau menyinggung perasaan orang lain. Biasanya kita menyebut kondisi ini dengan perasaan masih polos. Jadi anak itu jujur dengan perasaan atau kondisi. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.